Pernah nggak sih kalian mikir, draft-draft konten yang udah susah payah dibuat itu sebenarnya disimpan di mana? Nah, hari ini kita bakal ngebahas Skedov, sebuah aplikasi perencana konten yang ngasih jawaban super beda buat pertanyaan itu. Kalau kamu seorang kreator yang bener-bener peduli soal privasi dan mau pegang kendali penuh, ini wajib banget disimak. Kita mulai dari sini ya. Mungkin ini pertanyaan yang sering banget muncul di kepala kita. Kita kan cuma pengen ngerencanain konten, tapi kok ribet banget ya? Mesti serahin akun, data pribadi, bayar langganan bulanan pula. Rasanya kayak udah jadi hal yang wajar, padahal seharusnya nggak gitu. Dan ya, ini dia nih, playbook yang udah kita hafal di luar kepala. Hampir semua aplikasi penjadwal ya, polanya gini. Bikin akun, sambungin medsos, bayar bulanan, dan ini yang paling penting, konten kita disimpan di server entah milik siapa. Artinya, secara teknis, kita udah nggak punya kendali 100% atas ide-ide kita sendiri. Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang mari kita lihat solusinya. Kenal ini Skedov, sebuah alternatif yang dibangun di atas fondasi yang benar-benar kebalikannya. Privasi kamu adalah prioritas nomor 1. Bedanya jelas banget kayak siang dan malam. Aplikasi lain butuh akun, di Skedov nggak perlu sama sekali. Yang lain minta bayaran bulanan, di Skedov nggak ada langganan. Konten kamu nggak dilempar ke cloud, tapi aman tersimpan di perangkat kamu sendiri. Dan yang paling keren, nggak ada posting otomatis, keputusan buat publish ya 100% di tangan kamu. Jadi gimana sih cara kerjanya? Filosofi Skedop itu simple. Nggak usah pusing sama menu yang ribet atau fitur yang nggak perlu. Semuanya dirancang buat satu alur kerja yang lurus, fokus, dan gampang banget dipahami. Semuanya itu cuma ada di 3 tab utama ini. Pertama, draft. Ini tempat kamu numpahin semua ide liar. Kedua, antrian. Ini buat konten yang udah matang dan siap buat diposting. Terakhir, terbit. Ini semacam arsip buat semua yang udah kamu unggah. Alurnya logis banget kan? Prosesnya itu sengaja dibuat manual. Kamu kumpulin dulu semua ide di draft. Begitu udah jadi, tinggal pindahin ke antrian. Nah, setelah kamu posting sendiri di medsos, baru deh kamu arsipin ke terbit. Proses kayak gini tuh yang bikin kita tetap nyambung sama konten kita sendiri. Kutipan ini benar-benar jadi jantungnya Skedov. Ini bukan soal serba otomatis, justru sebaliknya. Aplikasi ini ngasih kita ruang buat ngatur semuanya, sementara keputusan final, kapan harus pencet tombol publish, itu mutlak punya kita. Inilah arti kendali penuh yang sesungguhnya. Terus apa aja sih fitur-fitur yang mendukung filosofi kendali penuh ini? Jangan salah ya, walaupun kelihatannya sederhana, di baliknya itu ada fungsi-fungsi yang kuat banget. Nah, ini dia fondasinya. Skedov bisa jalan 100% offline, jadi kamu bisa nulis kapanpun, dimanapun, tanpa perlu internet. Gak usah daftar-daftar akun, semua data kamu aman di HP atau laptop kamu. Kamu juga bisa ngasih tag buat platform yang beda-beda dan melacak statusnya dengan gampang. Coba perhatikan angka ini baik-baik. 0. Apa coba artinya? Ini adalah jumlah data pengguna yang dikumpulin sama Skedov. Iya, benar. Kamu nggak salah dengar. 0, kosong. Angka 0 tadi artinya nggak ada pelacakan sama sekali, nggak ada analitik, nggak ada kode-kode dari pihak ketiga yang ngintip-ngintip, dan nggak ada satupun data yang dikirim ke internet. Semuanya 100% tersimpan aman di perangkat kamu. Nah, ini baru namanya komitmen sama privasi. Tapi, selain soal privasi, Skedov juga alat yang praktis kok. Ada fitur kayak highlight otomatis buat hashtag dan mention, ada template buat konten yang formatnya sama, terus ada filter dan pencarian yang canggih. Dan yang penting, karena data itu punya kamu, ya kamu bebas mau ekspor kapan aja. Oke, kita udah hampir di akhir nih. Sekarang mari kita lihat di mana aja Skedov bisa dipakai dan kenapa prinsip intinya di perangkat kamu, bukan di cloud, itu krusial banget. Untuk saat ini, Skedov udah ada di Android, dan rencananya bakal hadir juga buat iOS, Windows, dan Linux. Tapi coba lihat deh, nggak ada rencana buat macOS, dan yang paling penting, nggak ada versi web. Loh, kok bisa? Nah, ini dia alasannya. Ini jawabannya. Keputusan buat nggak bikin versi web itu disengaja loh. Ini buat menegaskan lagi kalau Skedov itu alat pribadi kamu, yang emang dirancang buat bekerja offline di perangkat yang kamu pegang, bukan di server orang lain yang diakses lewat browser. Ujung-ujungnya semua kembali ke kalimat sederhana ini. Ini pengingat buat kita semua, kalau konten yang kita buat itu ya milik kita. Dan seharusnya selamanya ada di bawah kendali kita di perangkat kita sendiri.
Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Di dunia digital yang kayaknya haus banget sama data kita, mungkin ini saatnya kita milih alat yang jalan pikirannya beda. Jangan-jangan privasi dan kendali penuh itu adalah kepingin yang selama ini hilang dari alur kerja kreatif kamu? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri.